Halo semua, kembali lagi di tutorial React. Lanjut lagi, sekarang saya akan membahas salah satu dari React juga, yaitu bernama Memo. Nah, Memo ini merupakan high order component ya, nanti akan juga dibahas. Jadi dimana ini berfungsi untuk membuat komponen yang memoize ya. Jadi komponennya itu tidak akan dilakukan re-render kecuali propsnya itu berubah nih. Jika komponennya merender hal yang sama itu ya, hasil yang sama, maka tidak akan dilakukan re-render gitu. Nah, untuk contohnya akan saya coba langsung. Jadi di sini saya udah bikin komponen, ada komponen memo seperti biasa. Nah, dari memo ini saya bikin state counter. Nah, ini juga seperti biasa, handle add counter, tidak ada yang aneh ya, increment +1. Nah, selanjutnya di sini saya tampilkan counternya dan juga ada button untuk penambah counter. Selain itu, di sini ada dua komponen tambahan, itu with memo dan juga without memo ya. Yang mana isinya hanya seperti ini. With memo dengan tulisan with memo, ditambah konsol ya. Render with memo, dan yang kedua juga sama, ada render without memo dengan tulisan without memo. Oke, kita coba dulu apakah berjalan. Nah, ini seperti biasa pasti ini ada render ya, render dari with memo dan juga render without memo untuk pertama kali. Nah, akan saya coba add counter, maka dua-duanya akan dirender ulang, ya kan? Dirender. Oke, biar saya tambahkan konsol di sini, console.log render root komponen. Jangan root ya, render parent ya. Saya refresh lagi, render parent, render with memo dan without memo, add counter. Nah, semua di render ulang tiga-tiganya ya. Nah, selanjutnya saya akan coba tambahkan with memo dengan tadi, namanya kita import dulu memo ya. Nah, ini merupakan high order component. Nah, cara pakainya adalah kita wrap komponen with memo ini dengan memo gitu ya. Jadi ini sebagai argumen dari fungsi memo. Nah, saya akan coba. Perbedaannya apa? Perbedaannya saya coba refresh ya. Nah, parent, render parent, render with memo, render without memo ya. Saya coba add counter. Nah, di sini hanya menambahkan atau merender parent dan juga without memo ya kan. Saya coba lagi, parent dan without memo. Nah, itu kenapa? Jadi memo ini bersifat memo ini membuat komponen yang propsnya tidak berubah itu tidak perlu dirender lagi gitu kan, karena di sini sebenarnya propsnya kosong kan, tidak ada yang dijadikan props untuk with memo dan without memo. Makanya daripada dirender ulang, ya mendingan di memoize saja, kita ngerender komponen yang sebelumnya karena tidak ada props yang berubah ya nih. Nah, oke. Jadi seperti itu fungsinya. Ini berfungsi misalnya ya, ada teman-teman ada komponen besar. Nah, dengan komponen di childnya ini dia tidak berubah propsnya gitu kan. Jadi biar tidak memakan memori juga, biar tidak berat, makanya di memo ini. Nah, selanjutnya saya akan coba tambah counter ya. Counter dari misalnya propsnya ini with memo counter ya, 1 ya kan, with memo counter 1. Nah, di sini akan saya panggil with memo counter ya. Oke, saya coba akan jadi render juga di props ini with memo counter ya. Oke, seperti ini. Ini masih normal ya. Oh ya, saya tambahkan di sini biar lebih jelas angkanya ya, 1. Oke, nah jadi saya berikan props untuk with memo ini dengan with memo counter ya. Jadi ini sebagai props untuk si with memo. Nah, kalau misalnya gini ya kan, ini masih normal gitu kan, betul, karena memang props si
with memo counter tidak mengalami perubahan, ya kan, makanya dia tidak dirender ulang, hanya render parent dan without memo. Nah, kalau saya di sini tambahkan counter dan juga with memo counter, atau jangan ini, saya akan menambahkan handle add with memo counter. With memo ya kan. Nah, oke, jadi saya coba lagi nih seperti biasa, parent with memo, without memo. Saya lupa, sorry. Add memo counter, add with memo counter, handle add with memo counter. Oke. Nah ya, seperti ini ya. Jadi kalau add counter tentunya yang dirender hanya parent dan without memo ya, itu. Oke, nah kalau saya akan tambahkan yang with memo, nah with memo ini akan dirender lagi karena propsnya ini, props yang namanya with memo counter ini bertambah ya kan, tadinya 1 jadi 2 gitu, makanya dia dirender ulang. Nah kalau saya add counter lagi, nah ini tetap tidak akan dirender ulang karena si propsnya lagi-lagi masih sama ya kan, with memo counter, seperti itu. Ini saya akan coba lagi, memonya dirender, add counter tidak dirender lagi. Oke, jadi itulah fungsinya memo ya. Di sini juga kalian bisa menambahkan misalnya ada props lain ya, misalnya props navigation dan lain-lain ya. Selama propsnya itu tidak berubah, selama nilai di sini tidak berubah, nah maka fungsi memo ini akan mencegah atau tidak akan merender ulang si komponen itu. Oke. Nah, mungkin itu aja tentang React Memo. Terima kasih dan semoga bermanfaat.